Para hadirin hadirat, sedikit tentang rangkaian lillah billah li rasul bi rasul. Kalau lillah billah li rasul bi rasul sejajar, indah, dan itulah yang terjadi dalam perjalanan kita. Coba tidak sejajar, seandainya umpamanya dalam kehidupan ini kita suatu saat hanya fokus pada Allah, mungkin kita lupa pada Rasulullah. Padahal tidak syukur kepada Allah bila tidak syukur kepada manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak dari Allah memberi kepada kita para hadirin. Nilainya syukur disesuaikan dengan nilai nikmat yang telah diterimanya. Nilainya syukur insya Allah yang normal sesuai dengan nilainya nikmat yang diterima para hadirin. Kalau kenikmatan iman Islam ini, kenikmatan lillah billah lir rasul bi rasul bil ghas bil ghas, kenikmatan doa Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah, di saat kita punya utang kepada makhluk, pada negara tercinta ini, mengapa tidak kita selalu mendapat nikmat dari Allah dilewatkan makhluk-makhluk Allah itu, entah itu matahari, bulan, bintang, air, tumbuhan, bumi, udara, dan lain-lainnya, dan termasuk nikmat berupa sesama manusia. Dikatakan utang karena mereka dirancang oleh Allah untuk kita, untuk Allah. Kita hanya lewat untuk kita, tapi semua untuk Allah, termasuk kita untuk Allah. Tapi ternyata kita korupsi, mandek untuk saya dalam kehidupan ini. Ini namanya utang pada makhluk-makhluk itu para hadirin hadirat. Latus aluna yauma idzin anin naim. Sungguh kau nanti akan dimintai pertanggungan jawab atas nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu para hadirat. Mampukah kita mempertanggungan jawabkan ini? Mampukah kita mempertanggungjawabkan nikmat-nikmat itu para hadirin? Dan nikmat terbesar berupa kesadarannya umat yang kita bawa ini, berupa doa-doa dan salat dan ajaran ini. Sudahkah kenikmatan hak mereka salat wahidah dan ajarannya? Sudahkah hak mereka berupa mujadah kita sebagai wakil-wakil Mbah Yai para hadirin? Mari para hadirin kita koreksi pada kita. Para hadirin hadirat, manusia ini sering terlena seperti satu utama. Kalau istilah falsafah, ada nur Allah, nur Muhammad dan makhluk. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqtuka min nuri wa khalaqtu khalqa min nuri. Aku Allah menciptakan kau wahai Nur Muhammad dari nurku Allah Subhanahu wa taala. Dan aku menciptakan makhluk-makhluk dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini gambaran nur Allah
laksana kapas, unsur segala-galanya. Kemudian Allah menciptakan Nur Muhammad, tercipta lebih dahulu dari nurnya. Kemudian Allah menciptakan makhluk-makhluknya, diambil dari Nur Muhammad, nur yang telah dijadikan lebih dahulu itu. Para hadirin hadirat, dengan penyajian sejajar ini kita akan normal. Mungkin kalau istilah benang, kapas, kain, di saat kita menyaksikan kain, tidak menyaksikan benang, tidak menyaksikan kapas, maka daya fokus frekuensi jiwa kita mungkin dengan bobot 100. Mungkin kita disaksa menyaksikan kain yang indah, tidak ingat pada porsi kapas dan benang. Mungkin ini terbalik, fokus jiwa kita, kadar frekuensi kita mungkin bisa 200. Ini tumpang suh namanya para hadirin. Itu tidak untuk kemungkinan. Coba mari kita koreksi. Panjen pernah merasakan kenikmatan makhluk bagi manusia yang bernyawa, mungkin berupa sesama manusia atau makhluk yang lainnya. Panjen pernah merasa cinta, senang, fokus senang, kadar senang. Bisa yang menjayangkan panjenengan. Berapa kadar frekuensi getaran kami senang ini sudah kepada Allah seperti itu para hadirat. Para hadirat yang kami hormati, mungkin terlalu jauh para hadirat. Mungkin kita menambahkan kain dengan fokus sekian, kadar frekuensi sekian. Melihat kapas lagi yang menyita perhatian kita, frekuensi kita sekian, benar sekian. Ini boleh jadi akan terjadi ini tumpang suh, terbalik. Bahkan pengenalan kita, mengapa kita sama kita? Aneh tapi nyata, kita belum bisa seperti ini pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Getaran jiwa kita, fokus frekuensi jiwa kita. Namun dengan adanya lillah billah li rasul bi rasul, tahu lillah billah satu-satunya unsur makhluk semua ciptaan Allah. Rasul bi rasul Nur Muhammad satu-satunya jembatan terciptanya makhluk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk hanya yang tercipta dari Nur Muhammad, dari Nur Allah. Benang kapas kain, kapas Nur Allah, benang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan makhluk kain para hadirin. Dengan ini kita akan misalkan satu contoh. Kita menghormat seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz, seorang pemimpin besar atau yang karismatik. Dengan kita tahu lillah dan billah li rasul bi rasul akan normal. Di saat kita takhalluq bi akhlaqillah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atau kita takhalluq bi akhlaqillah, di mana Allah memberi keagungan kepada Kanjeng Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Di saat itu kita ingat Allah, maka ini normal para hadirin.